Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tugas ujian akhir semester Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama itu adalah konsep Islam tentang terhadap lingkungan hidup. Jadi dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi. Maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itulah, maka manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi sebagai makhluk terbaik. Manusia diberikan beberapa kelebihan di antara makhluk ciptaannya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan lautan, mendapat rezeki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya Allah ciptakan untuk manusia. Segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi, daratan dan lautan, serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak. Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepadanya dan diperintah berbuat kebaikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang disajikan Al-Quran seperti dipaparkan di atas, Rasulullah memberikan teladan untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari hadis-hadis Nabi seperti hadis tentang pujian Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan, dan bahkan Allah mengampuni dosanya. Menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan adalah sedekah, sebagian dari iman dan merupakan perbuatan baik. Samping itu, Rasulullah melarang merusak lingkungan, mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh seperti melarang membuang kotoran manusia di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan, atau di tempat orang berteduh. Rasulullah juga sangat peduli terhadap kelestarian satwa. Sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah pernah menegur salah seorang sahabatnya yang pada saat perjalanan mereka mengambil anak burung yang ada di sarangnya. Karena anaknya dibawa oleh salah seorang dari rombongan Rasulullah tersebut, maka sang induk terpaksa mengikuti terus karena rombongan itu berjalan. Melihat yang demikian, Rasulullah lalu menegur sahabatnya tersebut dengan mengatakan, "Siapakah yang telah menyusahkan induk burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikan anak burung tersebut kepada induknya." Begitulah yang Nabi lakukan. Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mengemban 3 amanah dari Allah. Pertama adalah al-intifa. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua, al-i'tibar. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, al-islah. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari, dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan
sebagai manifestasi diri dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup. Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran manusia. Kerusakan lingkungan adalah cerminan dari turunnya kadar keimanan manusia. Nah, dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam atau lingkungan hidup. Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia sebagai khalifah terhadap lingkungannya. Nah, Islam mempunyai konsep yang sangat detail terkait pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan hidup. Oke, baik, berikutnya adalah konsep negara dalam Islam. Nah, ini menarik nih. Oke, jadi pembentukan negara adalah suatu keharusan. Karena umat Islam itu diharuskan untuk menunjuk pemimpin di antara mereka. Nah, oleh karena itu, mendirikan negara adalah kondisi yang harus ada dalam kehidupan Islam. Ini karena tidak adanya otoritas politik, beberapa ajaran Islam seperti kebebasan beribadah tidak dapat dilindungi dan diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, untuk menyadari bahwa perlu memiliki kekuatan serta pemahaman bahwa kodrat manusia memiliki kebutuhan fisik selain adanya kebutuhan spiritual, maka Islam tidak akan pernah menjadi konten hanya dengan menggambarkan cita-citanya, tetapi harus disertai dengan upaya untuk menemukan sarana yang tepat untuk menerapkan cita-cita. Nah, dalam hal ini, kekuasaan dan negara adalah sarana dasar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Terlepas dari bentuk negara selama ini tidak bertentangan dengan aturan umum hukum yang sejalan dengan hukum Islam. Nah, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik diharapkan bahwa pelaksanaan negara dan pemerintah dapat mengakomodasi kepentingan sambil melindungi hak-hak setiap warga negara. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu adanya konsep fikih siasah, tergantung waktu, tempat, situasi, dan kondisi di mana fikih ini akan diterapkan. Sedangkan dalam Islam itu sendiri, konsep kenegaraan secara khusus tidak ditentukan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW tidak memberikan instruksi khusus tentang pembentukan negara Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kata-katanya telah memerintahkan untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar, yaitu melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat, serta Nabi Muhammad SAW yang tidak memberikan panduan khusus untuk mendirikan negara Islam. Tetapi secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW telah menentukan pedoman yang harus ditaati ketika akan melakukan sebuah tindakan yang termasuk pembentukan dan regulasi negara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti tentang konsep negara Islam, sehingga apapun bentuk negara, asalkan menjamin hak dan kewajiban umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka negara tersebut telah sesuai dengan syariat Islam. Oke. Terus berikutnya, nah ini juga lebih menarik lagi ini, yaitu apakah syariat Islam bisa diterapkan di Kalimantan Barat. Nah, kalau pendapat saya pribadi, itu bisa diterapkan di Kalimantan Barat. Nah, kenapa? Kok bisa? Nah, tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin menjelaskan tentang apa itu syariat Islam. Nah, ketika kita berbicara syariat Islam, ketika yang dipikirkan adalah mungkin seperti sesuatu yang sadis, sesuatu yang kejam, seperti potong tangan, hukuman cambuk, hingga hukuman mati. Nah, maka saya ucapkan selamat karena
Anda telah masuk propaganda oleh musuh Islam itu sendiri. Jadi, syariat Islam itu adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Jadi, sesuai dengan definisi tersebut, syariat Islam hanya mengatur hukum dan peraturan umat muslim. Jadi, yang non-muslim tidak akan kena. Nah, itu. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka sebagai penganut umat Islam, jadi sudah selayaknya lah kita itu mengedepankan syariat Islam. Nah, karena syariat Islam sendiri merupakan paduan menyeluruh dan sempurna untuk seluruh permasalahatan hidup manusia, baik itu di kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, itu. Jadi saya tekankan lagi bahwa syariat Islam itu hanya mengatur sendi-sendi kehidupan umat muslim. Nah, untuk yang non muslim jangan khawatir, maka tidak akan terkena hukum-hukum tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.